Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-68, tanggal 8 Mei 2022, kita hadir lagi ya, Ded ya? Iya. Dengan ulas berita. Kita akan mengulas berita-berita yang sudah terbit di koran sn.com ya. Dan kebetulan untuk Suara Nusantara edisi cetak kita sudah lebih kurang 1 minggu ini ya. 1 minggu. Libur Hari Raya Idul Fitri, dan kita juga ikut tidak terbit cetak. Tapi untuk berita-berita tetap di koran sn.com. Dan sebelum kita ulas berita, kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga lebaran ini menjadi momen kita untuk saling memaafkan ya. Dengan keluarga, dengan teman, dengan rekanan, dan dengan tetangga sekitar kita, Ded ya. Oke. Dan kita tadi sebelum rekaman di ulas berita sudah kita sepakati bahwa ulas berita kita akan membahas beberapa poin ya. Di antaranya adalah apa nih, Ded, yang pertama tadi? Yang pertama terkait persidangan dugaan korupsi kredit modal kerja Bank Sumsel Bubble ya. Oke. Kemudian kita juga akan bahas tentang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya yang persidangannya masih tetap berlanjut ya. Kemudian ada ketiga tadi apa, Ded? Terkait perkembangan penyidikan dugaan korupsi lahan tol Oki, Kak. Lahan tol Oki. Untuk yang pertama tentang dugaan korupsi Bank Sumsel Bubble ya. Minggu lalu sebelum kita libur lebaran itu ada persidangan, Ded ya? Benar, Kak. Oke, jadi bisa ceritakan itu? Sebelumnya kan dalam persidangan tersebut ada 2 saksi ya. 2 saksi yang dihadirkan, di mana salah satunya mantan direktur Bank Sumsel Bubble ya. Dalam persidangan saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah untuk kedua terdakwa dalam perkara tersebut ya. Di mana dari keterangan mantan dirut BSB ini mengakui salah satu poinnya yaitu memang uang tersebut memang uang daerah Pemda. Uang dari pemerintah daerah ya. Benar. Dan itu juga sesuai dari komentar yang telah kita minta sebelumnya dari beberapa pengamat ya. Di antaranya boleh disebutkan? Ya, di antaranya dari Pak Susno Duaji dari Tokoh Masyarakat Sumsel, terus dari Pak Febrian ya, dan dari Sri Sulastri, termasuk Pak Ruben pernah juga berkomentar. Yang menyatakan bahwa uang yang diduga dikorupsi tersebut adalah uang Pemda ya. Uang Pemda, uang rakyat Sumsel. Uang rakyat Sumsel. Dan itu diakui dalam persidangan kemarin diakui oleh mantan dirut Bank Sumsel Bubble yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel di persidangan, Kak. Dan berita tentang dugaan korupsi Bank Sumsel Bubble ini mendapat apresiasi dan viral ya di koran sn.com ya. Walaupun libur lebaran, koran sn.com dengan redaktur pelaksananya Dedi tetap menerbitkan kemarin beritanya kita cukup ramai juga ya. Di antaranya salah satu berita Dedi bisa ceritakan? Ya, di mana dari keterangan kesaksian mantan dirut Bank Sumsel Bubble tersebut ya. Di persidangan mantan dirut BSB ini mengatakan bahwa pemutus pemberi kebijakan dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja tersebut ada direktur operasional dan di direktur pemasaran. Bukan di direktur utama berarti? Bukan direktur utama, kata dia. Kemarin keterangan hakim gimana? Kalau keterangan hakim sempat diancam keterangan di persidangan, keterangan palsu di persidangan oleh majelis hakim karena mantan dirut ini memberikan keterangannya sepertinya tersendat-sendat dan ragu-ragu. Oke, kemudian kita buat judul waktu itu ya. Apa judulnya waktu itu? Dedi masih ingat? Hakim ancam mantan dirut keterangan palsu di persidangan. Oke ya. Kemudian ada juga berita yang lainnya kemarin? Ya, ada beberapa kita. Salah satunya mungkin di antaranya pecah gak ya, ada berita-berita tersebut. Di antaranya ada saksi yang pegawai dari Bank Sumsel Bubble yang menggantikan jabatan salah satu terdakwa bagian analis, di mana jabatan tersebut menggantikan cuma 1 hari kan, 1 hari untuk proses pencairan saja kan. Oke, itu keterangannya ya. Keterangannya. Dan kemudian kita buat satu berita lagi ya, komentar dari Pak Susno ya, yang minta agar dugaan korupsi di BSB ini diungkap ya, sampai ke akar-akarnya. Ada berita itu, Ded ya? Jadi ingat statementnya? Ya, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel berharap dan meminta kejaksaan agar mengungkap sampai ke akar-akar ya perkara ini, Kak ya. Karena kan dia menilai cukup fantastis, uang kerugian negaranya 13 miliar lebih gitu. Assalamualaikum Pak Susno, semoga selalu sehat ya.
Minal aidin wal faizin untuk Pak Susno Duaji ya. Kemudian untuk tokoh-tokoh Sumsel lainnya yang sudah kita minta pendapat terkait dugaan korupsi BSB ya. Ke Pak Febrian, Pak Dr. Febrian. Assalamualaikum Pak Febrian. Kemudian Pak Ruben ya. Pak Dr. Ruben dan kemudian Ibu Sri Sulastri ya. Mudah-mudahan tokoh-tokoh yang kita sebutkan tetap sehat ya dan tetap mau bersedia untuk menjadi narasumber di Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan penonton Lesa SN seperti biasa, saya kenalkan lagi di acara Ulas Berita dan YouTube ini kita ditemani oleh tim kreatif ya. Nah, ini ada Maggie dan Ilham ya. Maggie dan Ilham kayaknya masih terbawa suasana libur lebaran ya. Tetap semangat ya. Boleh diinfo berapa subscribe kita Maggie? 753 ya, dan hari ini masuk episode ke-68 ya. Dan mulai edisi Senin besok ya, tanggal 9 ya. Besok 9 ya. Besok 9 kita akan mulai lagi menghadirkan tokoh ya. Siapa tokohnya? Nantikan saja ya besok ya. Kemudian Dad, masih ada tentang ulas berita dugaan korupsi BSB. Jadi bisa ulas? Ya, terkait persidangan tersebut kan sudah mengkonfirmasi kepada Kasipenkum Kejati Sumsel ya, di mana beberapa tokoh masyarakat kan meminta ini diungkap sampai ke akar-akarnya, diungkap tuntas gitu. Dan komentar dari akan terungkap di persidangan ya. Akan dibuka persidangan dan untuk pengembangan penyidikannya masih menunggu fakta persidangan dari kedua terdakwa ini. Kemudian dari pihak BSB juga kita sudah berhasil ya sebelumnya menghubungi pihak BSB, bisa diceritakan? Ya, yang kita hubungi Sekpre ya Kak ya, sekretaris perusahaan M. Topan ya, di mana dalam konfirmasinya BSB menyatakan ikut proses hukum. Ikut proses hukum ya, ikut proses hukum yang berlaku. Oke, masih ada Dek? Sebelum kita melangkah ke ulas berita berikutnya? Ya, yang jelas terakhir statement dari Kasipenkum karena perkara ini sudah masuk pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum. Para saksi akan dihadirkan secara bergilir Kak. Ada 30 saksi ya? Ada 30 saksi. Sudah berapa saksi yang hadir ya? Baru 2 saksi. Baru 2 saksi, berarti masih ada 28 lagi ya? Oke. Setiap hari apa nih persidangannya deh? Persidangannya setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu ya, dan terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum. Di Pengadilan Negeri Palembang ya? Oke, berarti masyarakat umum bisa ya? Bisa. Dan menjadi apresiasi juga wartawan ya? Wartawan cukup banyak yang meliput ya? Iya Kak. Oke ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang berharga ya. Ke depan tidak ada lagi kasus serupa ya. Oke. Kemudian kita langsung ke ulas berita berikutnya Dan. Dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Oke ya, untuk persidangan dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ini kan dari 12 tersangka ini kan 6 yang masih proses sidang ya, yang 6-nya sudah divonis kan. Nah, 6 proses sidangnya usai libur lebaran Idul Fitri ini kan hari Selasa nanti akan dimulai persidangannya. Akan dimulai lagi ya. Info terakhir yang kita buat berita kemarin apa tidak minggu lalu? Ya terakhir kan ada 2 dari 6 ini kan 2 terdakwa dan 4 terdakwa, berarti ada 2 persidangan Kak ya. Di mana untuk yang 2 terdakwa masih keterangan ahli. Dan untuk yang 4 terdakwa ini nanti agenda sidangnya hari Selasa nanti ada jawaban dari penasihat hukum terkait jawaban Jaksa Penuntut Umum untuk terkait pembelaan yang telah dibacakan oleh para terdakwa itu. Dan ada juga terdakwa yang akan siap menghadapi vonis ya? Iya benar. Terjadwal tanggal berapa itu Ded? Keterangan dari Jaksa Penuntut Umum sekitar 2 minggu setelah, berarti hari Selasa minggu esoknya Kak. Hari Selasa minggu besoknya ya? Oke, belum tahu tanggalnya ya? Belum tahu Kak. Nanti kan biasanya kan majelis hakim akan menetapkan usai persidangan itu. Oke ya. Oke, kemudian kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ini menjadi sorotan ya, dan menjadi perhatian masyarakat Sumsel dan masyarakat Indonesia ya. Benar Kak. Karena ini telah menelan ya, 130 miliar ya. Dana hibah yang dicurahkan oleh yang telah diberikan ya ke yayasan ya. Untuk pembangunan masjid ini ya, tapi sangat disayangkan sebagian dana tersebut digunakan tidak sebagaimana mestinya ya. Jadi bisa sebutkan diantaranya terungkap di fakta persidangan. Dari persidangan Jaksa Penuntut Umum sudah mengeluarkan beberapa kali alat bukti ya. Salah satunya aliran-aliran uang atau fee yang diterima oleh beberapa terdakwa, tapi di persidangan tersebut tidak diakui kan, dibantah. Dan beberapa terdakwa ya, benar, membantah semua aliran fee tersebut ya. Bahkan ada catatan aliran fee yang ditemukan di salah satu rumah terdakwa pada saat penggeledahan juga dibantah ya. Oke. Kemudian ada cerita lain di balik ini Dad, mungkin cerita di balik layar dari obrolan wartawan yang menarik. Ya mungkin terkait
menunggu vonis ya, karena ini kan udah hampir masuk Tebak-tebak vonis ini ya. Karena sudah akhir-akhir deh kan. Akhir Dimana ya. untuk 4 terdakwa kan akan menghadapi 2 minggu lagi vonis. Sudah itu inilah masuk saksi ahli, nanti saksi meringankan, pembelaan, bahkan jawaban pembelaan, dan akan masuk lagi ke vonis. Berarti tidak jauh, tidak akan lama lagi vonis ke-6 terdakwa ini akan dibacakan oleh majelis hakim. Oke ya, kita tunggu saja ya. Kemudian kita juga ini besok mulai masuk kerja ya para pegawai ya. Besok tanggal berapa, Ilham? Tanggal 9 ya, mulai masuk kerja hari Senin ya, hari Senin lagi ya. Dan mungkin malam ini ada beberapa yang pemudik belum sampai ke rumah masing-masing ya. Kita doakan semoga sampai dengan selamat ya. Dan kita kembali untuk beraktivitas ya, setelah libur lebaran ya. Dan mungkin THR-nya sudah pada habis ini. Ngomong-ngomong, Ilham libur lebaran di mana nih, Ilham? Di Palembang saja. Oh, di Palembang. Macet ya? Oh, berarti orang daerah banyak yang ke Palembang ya. Nah, kalau Maggie kemana nih, Maggie? Kemarin sempat pulang ke Lahar, Pak. Oh, macet nggak? Macet juga. Macet juga ya. Saya lihat foto-foto Maggie itu kayaknya ke Gunung Dempo ya, Maggie ya. Pagar Alam. Oke, Pagar Alam ya. Oke, kita lanjut obrolan lagi. Masih ada tentang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya, Dan? Ya, terkait dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ini kan persidangan masih berlangsung nggak ya? Dimana yang jelas pembuktian untuk jaksa penuntut umum sudah hampir selesai kan, karena kan dari saksi-saksi yang dihadirkan JPU sudah. Tinggal nanti untuk 2 terdakwa dalam perkara tersebut kan akan masih ada dua ahli yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Hal tersebut dikatakan oleh kasih penuntutan bidang Pitsus Kejati Sumsel M. Naimullah. Oke ya. Kemudian kita tunggu saja ya. Tebak-tebak ya. Tebak-tebak vonis yang akan diterima terdakwa nanti ya. Kita lanjut ke ulas berita berikutnya ya. Tadi kita sepakati tentang pembebasan lahan tol di Oki ya. Nah, Dedi bisa ceritakan ini. Apa info terakhir dari Kejati Sumsel? Info terakhir dari Kasipinkum Kejati Sumsel menegaskan Kejati Sumsel masih melakukan penyidikan ya terkait dugaan korupsi ganti rugi lahan jalan tol di Oki ini ya. Di mana dalam proses penyidikan ini memang belum ada tersangka yang ditetapkan, di mana jaksa penuntut umum walaupun sudah melakukan penggeledahan di 3 lokasi di dalam perkara tersebut, tapi sampai saat ini Kasipinkum mengatakan masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap tersangka ya. Belum ada tersangkanya belum ya. ada tersangka. Dan pemanggilan terhadap saksi masih tetap dilakukan ya. Sejauh sebelumnya emang udah beberapa saksi ya, di antaranya camat kan, mantan kades itu yang dipanggil. Dan sudah ada geledah juga ya. Sudah ada geledah. Terkait pemeriksaan saksi waktu dikonfirmasi ke Kasipinkum masih tetap ke depan masih akan tetap melakukan pemanggilan saksi kan. Oleh berita berikutnya, Det, mungkin di luar yang kita sepakati tadi tentang dugaan korupsi dana hibah 2013. Apa keterangan terakhir dari Kapenkum Kejati Sumsel, Den? Kasipinkum mengatakan bahwa perkara tersebut sejak awal memang ditangani oleh Kejagung nggak ya. Dan terkait pengembangannya Kasipinkum belum bisa memberikan komentar karena perkara tersebut memang di Kejagung dan dia membenarkan memang Kejagung yang melakukan penyidikan perkara tersebut. Dan memang catatan dari kasus ini sudah cukup panjang, cukup panjang nggak? Dan Suara Nusantara dan koreanation.com beberapa kali sudah meliput dan memuat berita ini ya. Bahkan sempat Kejagung meminjam ruang Kejati dulu ya, untuk melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi ya. Kemudian kita juga berhasil meminta komentar ya kepada beberapa orang ya. Apa tanggapan secara umumnya itu, Dan? Salah satunya dari penggiat anti korupsi di Sumsel Pak Amrizal kan. Dia meminta untuk agar Kejagung mengusut tuntas perkara ini ya. Bahkan dia sudah berkoordinasi dengan Maki masyarakat anti korupsi akan melakukan pra peradilan terkait perkara ini jika penyidikannya tidak berjalan di Kejagung gitu. Itu statement terakhir dari penggiat anti korupsi Sumsel, Pak Amrizal ya. Assalamualaikum Pak Amrizal, mudah-mudahan selalu lancar urusannya ya. Dan semoga tetap semangat ya. Satu berita lagi, Ned, kita ulas. Ini tim kreatif udah berapa menit kita? 14 menit. Untuk 14 menit ya. Satu ulasan berita lagi ya. Tim kreatif tentang apa nih? OTT KPK di Muba. Apa perkembangan terakhir ya? Terkait OTT KPK di Muba, sidangnya masih terus berjalan di Pengadilan Tipikor Palembang nggak ya? Terakhir sebelum libur Lebaran itu salah satu saksi ya ajudan dari salah satu terdakwa ya, di mana jaksa penuntut umum masih melakukan pembuktian terkait fee
terkait pemberian fee dalam proyek di Muba. Namun saksi yang dihadirkan tersebut masih membantah ya terkait aliran tersebut. Walaupun jaksa penuntut umum sudah menampilkan beberapa alat bukti di persidangan gitu. Tapi tetap dibantah. Tetap dibantah. Oke ya. Dan untuk penonton Lensa SN ketahui bahwa berita tentang perkembangan OTT KPK di Muba ini menjadi perhatian yang sangat besar ya. Benar. Beberapa orang japri saya untuk minta perkembangan berita OTT KPK di Muba ini ya. Tapi kalau ada beritanya tentu kita buat ya. Tapi kalau nggak ada beritanya ya tunggu saja ya. Kemudian besok kita bocoran sedikit berita yang kita akan terbitkan di Suara Nusantara edisi cetak, Den. Ya, terkait BSB kak ya? Terkait dugaan korupsi persidangan dugaan korupsi kredit modal kerja Bank Sumsel Bubble, di mana Kejati Sumsel menegaskan bahwa untuk pengembangan penyidikan masih menunggu fakta dari sidang 2 terdakwa gitu kak. Oke, itu saja mungkin, Den ya? Iya. Oke, penonton Lensa SN, demikian ulas berita kita untuk episode ke-68 tanggal 8 Mei 2022. Dan seperti biasanya setiap ulas berita kita tutup dengan quotes, dan quote kita malam ini adalah jangan pernah melupakan orang yang telah meninggikan kamu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube ini biar kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.